Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Sobat semuanya, kita update lagi soal Anies Baswedan ya. Mau update soal Kanjuruhan, tapi beritanya luar biasa lagi tidak fokus ya, kemana-mana beritanya. Termasuk juga munculnya testimoni-testimoni dari banyak pihak ya, antara lain yang bicara mengenai pintu 13 yang dianggap pintu penjagalan ya. Nanti kita berharap bahwa ada investigasi yang objektif ya. Apakah yang jelas peristiwanya adalah banyak korban, dan ini adalah nyawa manusia ya, yang harus diberikan pay attention, perhatian yang full dari negara, dan harus dilakukan investigasi yang bisa mengungkap penyebab ini secara objektif, dan siapa yang harus bertanggung jawab bila perlu sampai tingkatan yang paling atas, karena nyawa manusia yang tewas tidak tanggung-tanggung. Paling tidak lebih dari 100 jiwa, dan merupakan kejadian terburuk konon kedua di dunia ini setelah Peru. Nah, karena itu sobat era sekalian, kita tunggu terus ya, sambil mendoakan agar korban yang meninggal dunia arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta tentu keadilan ya, karena keadilan itu penting karena ini menyangkut sekali lagi nyawa manusia. Yang kita ingin bahas ini adalah soal pernyataan orang ini yang ganas juga pernyataannya ya. Yaitu saya akan cari dan ludahi mukanya Anies kalau memang titik-titik ya. Siapakah dia? Menarik ini ya. Termasuk juga ada berita tambahan yang menarik soal 212, konon katanya dia tidak mendukung pencapresan Anies Baswedan oleh oleh Nasdem. Walaupun ada juga gejolak di dalam diri Nasdem sendiri ya. FPI tegas tidak dukung deklarasi Nasdem dukung Anies. Novel takut memecah belah umat ya. Kemudian 212 juga begitu ya. Jadi FPI juga begitu. FPI itu Front Persaudaraan Islam ya, bukan front di deklarasi Capres 2024 oleh Nasdem, ini keuntungan didapat Anies Baswedan. Kita tunggu saja ya. Kita nanti bacakan juga apa keuntungannya. Ini ada juga pengakuan ex anggota konsorsium 303, benarkah soal diagram yang beredar? Ada grup Telegram, oke. Mengejutkan kesaksian ex anggota konsorsium 301, setoran rutin ratusan miliar tiap bulan kalau tidak ditangkap. Luar biasa ya. Yang ditangkap orang-orang yang gak jelas semua kesalahannya, yang begini-begini gak ditangkap. Pendeta Gilbert ngotot bela Putri Chandrawati alami pelecehan seksual dan tega bilang ini ke ayah. Dan nanti kita akan update ya, sobat era sekalian ya. Aremania somasi Presiden Jokowi tuntut permintaan minta maaf. Viral, Kelvin supporter Aremania diculik Intel saat diundang Mata Najwa. Ini jawaban dari pemret narasi. Oke, kita lihat ya sobat era sekalian. Waduh, bikin kaget. Ya, sobat era sekalian, coba kita bacakan ya. Sekali lagi tempo lamban ya.
Warta Ekonomi Jakarta, politikus Golkar Andi Sinulinga berjanji akan meludahi sendiri wajah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jika memang ia secara fakta hukum terlibat kasus korupsi Formula E. Hal itu menanggapi hasil investigasi koran Tempo yang menyebut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri ngotot ya sekali ingin menetapkan tersangka terhadap Anies sebelum diusung oleh parpol capres ya, sekarang sudah diusung. Kemudian diketahui Anies memang beberapa waktu lalu dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus korupsi Formula E di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. BPK menyatakan tidak ada kerugian negara dan memberikan rekomendasi itu layak. Kedua, dibilang maladministratif, harusnya ada rekognisi dari ombudsman dong. Nah, KPK dasarnya apa? Kalau maladministratif yang menentukan Formula E itu bukan hanya gubernur tapi pakai perda, itu artinya disetujui juga oleh DPRD, kata Andi yang juga aktivis kolaborasi warga Jakarta tersebut. Ia pun menantang pihak-pihak yang getol mempolitisasi kasus ini dan berambisi menyeret Anies menjadi tersangka agar membuktikan bahwa Anies memang terlibat korupsi Formula E. Ada nggak bukti aliran dana ke Anies? Saya kira itu nggak ada. Kalau ada aliran dana ke Anies, saya akan cari sendiri dan saya akan ludahi mukanya Anies itu kalau memang dia sehina itu tantangnya. Diketahui dalam laporan koran Tempo menyebut penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E Jakarta masih berproses di KPK. Disebutkan bahwa pimpinan KPK memaksakan pengusutan kasus ini untuk segera berkembang ke penyidikan dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ya, Sobat Era sekalian ya. Jadi itu tadi ya. Tapi menarik juga tadi keuntungan yang akan didapat oleh Anies kalau seandainya dia dicalonkan oleh Nasdem. Apa saja ya. P3 tunggu keputusan Golkar batalkan usung Erlangga di Pilpres 2024. Ya apa ya? Apa maksudnya ini? Coba kita keuntungan apa yang diperoleh kalau dimajukan oleh Nasdem. Kemudian, wah ini Kompolnas, ada pejabat perintahkan anggota gunakan gas air mata ya. Loh, masalahnya kalau polisinya sudah tahu tidak boleh ada gas air mata ya dia harus tentang perintah yang salah ya kan. Perintah yang salah tidak boleh diikuti ya. PA 212 kami tidak dukung pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem ya. Coba nanti kita akan baca pada bagian lain itu ya. Kenapa PA 212 dan ini tidak mendukung ya. Kemudian banyak perkembangan yang menarik ya. Termasuk juga apa keuntungan Anies kalau dicalonkan oleh Nasdem tadi ya. Jadi ada juga yang aneh ya. Kok bisa dicopot anggota salah satu hakim Mahkamah Konstitusi. Ini negara aneh ya. Tapi yang paling jelas itu bukan hanya soal begitu. Yang paling jelas itu adalah ada hal lain juga yang harus kita persoalkan di MK, yaitu bagaimana mereka sepertinya tunduk pada kekuasaan. Orang yang tidak tunduk kemudian dicopot. Ya, saudara sekalian, jadi kalau kita kaitkan dengan dengan soal korupsi tadi ya. Korupsi itu saudara sekalian ya harus masuk akal juga ya.
harus masuk akal juga. Masuk akalnya adalah kira-kira ada nggak aliran dana yang langsung ke Anies Baswedan ya. Jangan sampai kemudian soal maladministrasi lah itu yang dipersoalkan. Kalau kita mencari-cari kesalahan, ada saja cari-cari kesalahan. Sama dengan ketika kita menggunakan pasal-pasal karet yang gak karu-karuan ya, pasal penyebaran berita bohong lah, pasal soal penistaan agama dan bukan penistaan, pasal mengenai yang juga pasal penyebaran kebencian kah ya. Itu dua pasal yang memang sering sekali dibawa kemana-mana ya. Jadi karena itu sobat era sekalian, harusnya penegak hukum betul-betul menegakkan hukum, bukan menegakkan mentarget orang untuk dihukum. Jadi bukan menegakkan hukum, tapi mentarget orang untuk dihukum. Nah ini yang menjadi persoalan. Coba kalau kita baca ya di deklarasi Capres 2024 oleh Nasdem, ini keuntungan didapat Anies Baswedan. Pengamat politik Citra Institute Efriza menilai deklarasi bakal Capres 2024 oleh Partai Nasional Demokrat akan sangat menguntungkan bagi Anies Baswedan. Kalau nggak salah namanya Partai Nasdem doang ya. Sebelumnya Anies Baswedan sempat diyakini sebagai bakal Capres dukungan Islam. Namun semua perkiraan tersebut dipatahkan oleh Partai Nasdem setelah mendeklarasikan Anies Baswedan. Tindakan politik cepat Nasdem secara tidak langsung telah merebut Anies yang selama ini diidentikan dengan PKS, ujar Efriza saat dihubungi di Sway. Tetapi deklarasi ini menguntungkan Anies Baswedan karena ia tidak lagi diidentikan sebagai capres dari dukungan Islam semata, tapi sudah dibalut dengan identik dengan napas nasionalis melalui ideologi Nasdem ini lanjutnya. Tidak hanya itu, dirinya juga menganggap bahwa dengan menunjuk Anies Baswedan sebagai capres dari Partai Nasdem akan sangat memudahkannya bergerak untuk menarik simpati masyarakat. Apalagi di sisa akhir masa jabatan, ia sudah memiliki sedikit kepastian dengan adanya pernyataan Nasdem, ucap Efriza yang juga merupakan dosen ilmu pemerintahan di Universitas Sutomo. Sebelumnya diberitakan bahwa Presiden PKS Ahmad Saiku sangat menyambut baik atas keputusan Nasdem yang telah memilih Anies Baswedan sebagai capres. Partai Keadilan Sosial mengucapkan selamat kepada Partai Nasdem yang telah memutuskan untuk mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia, kata Ahmad Saiku melalui keterangan tertulisnya. Ia pun berharap dengan dipilihnya Anies sebagai capres dari Partai Nasdem ini dapat memberikan kebaikan bagi bangsa Indonesia. Ia akan memberikan kebaikan kalau PKS ikut koalisi dengan Demokrat. Kalau tidak ada yang ikut koalisi, mana bisa memberikan kebaikan ya. Semoga keputusan tersebut mendatangkan kebaikan untuk kemajuan bangsa Indonesia, tandasnya. Oke, sobat era sekalian ya, memang kita lihat ya positif negatif lah ya. Positifnya kalau seandainya dukungan Anies dari masa PA212, FPI, GNPF Ulama, PKS tidak goyang. Kalau mereka kemudian menjadi goyang, misalnya katakanlah PKS tiba-tiba lebih tertarik mendukung calon lain misalnya, itu maka dukungan Nasdem ke Anies menjadi dukungan yang bisa mengambang ya. Karena Nasdem membutuhkan, kalau sama PKS membutuhkan dua partai. Kalau sama PKB hanya satu partai ya. Apalagi kalau sama Gerindra, apalagi sama Golkar ya, apalagi apatah lagi sama PDIP. Oke, coba kita lihat ya komentar Sobat RH terkait dengan ini ya. Mau meludahi Anies ya. Luar biasa ya. Sebelumnya wakil presiden kita ya tetap ya tidak berubah pasti distribusinya. Nanti coba kita, kalau di sini akan susah kalau kita adu Anies Baswedan ya, atau begini ya, misalnya kita adu pasangan Anies AHY, sama saja, Anies AHY, Anies Gatot ya kan, kemudian Anies Khofifah misalnya, siapa yang akan Anda pilih ya? Coba iseng-iseng lah ya, gitu.
Di antara 3 pasangan ini mana yang akan Anda pilih? Anies AHY, Anies Gatot, ya kan? Anies Kofifa, ya. Kofifa itu Kofifa, ya. Nah, itu Kofifa. Siapa lagi yang dianggap kompatibel untuk Anies misalnya? Karena mungkin Anies Sandiaga Uno misalnya. Anies Sandiaga Uno, ya. Coba misalnya. Anies Yeni Wahid gitu ya. 5 pasangan. Gitu. Jadi yang akan dipilih Anies AHY, kemudian Anies Gatot, kemudian Anies Khafifah, kemudian Anies Yeni Wahid, terakhir Y kan. Sebelumnya Anies Sandiaga Uno misalnya, Anies Sandiaga Uno. Jadi Sobat RH sekalian, coba kita lihat ya bagaimana. Karena jangan lupa Sandiaga Uno sudah punya pengalaman menjadi calon wakil presiden ya, bisa jadi kuda hitam dia. Nah, kita iseng-iseng ya, kita bikin polling yang Anies semua tapi pasangannya beda-beda ya. Oke. Kalau yang kemarin ketika cuma 1 yang menang itu adalah Gatot Nurmantio yang menang ya. Nah, coba kita lihat ya. Apakah ada peluang atau tidak ya. Nanti kita lainnya. Kita main acak saja ya. Jangan-jangan begitu digabung malah Anies AHY yang menang. Bukan Anies Gatot ya. Oke, Sobat Era sekalian, kita lihat komentar ya, Sobat Era terkait dengan akan meludahi itu ya, luar biasa ya. Kita santai sekali ya. Oke. Trending PSI batalkan dukung Ganjar, sekarang PSI sudah bulat mendukung Giring Eko Kuntadi sebagai presiden dan wakil presiden. Memang ada gitu ya? Bang, penasaran yang Arema tadi yang diciduk terus diwawancarai Mbak Najwa, tolong dibaca dikomentari Bang dan ditanggapi. Iya nantilah ya, kalau saya besok lah, saya lagi nggak enak badan soalnya. Ini pun lambat-lambat ngomongnya ya. Kemudian Anies Gatot, Anies Khafifah, Anies AHY ya. Daripada Anies, gue lebih pilih Gatot ya. Kemudian trending oke. Pak Anies Mardigu, Anies Anto, Anies Gatot. Jangan gitu dong. Afgan, Anies fit Gatot Nurmantio gitu, lebih keren daripada Anto. Bagaimana kan Pak Gatot kan tidak punya partai? Nah, ini kan lucu pertanyaannya. Ya kan tinggal tergantung kesepakatan saja. Justru kelebihannya adalah ketika Gatot Nurmantio tidak punya partai, maka partai-partai yang akan diajak berkoalisi sama-sama tidak menempatkan kadernya kan begitu. Jadi tidak ada yang eksklusif, tidak ada yang mencari keuntungan, tapi sama-sama dapat keuntungan tidak hanya satu orang. Misalnya kan begitu. Jadi bisa juga begitu. Jadi kelebihan orang, kan Anies non partai juga soalnya. Misalnya katakanlah berkoalisi dengan Demokrat, lalu AHY dijadikan wapres misalnya, kan berarti keuntungan hanya untuk Demokrat saja. Bagaimana dengan PKS? Nanti PKS bilang, wah kalau begitu kami juga butuh cawapres juga, enggak begitu ya. Oke. Anies Gatot dan Anies AHY itu seimbang 50%, 50%. Oke. Anies Gatot, AHY menteri. Kemudian elektabilitas apaan sih nggak ngaruh? Coba aja muncul orang atau pemuda YouTuber bikin penemuan. Contoh misal menemukan menciptakan teknologi teleport. Pasti banyak yang pilih jika ia dicalonkan. Enggak juga ya. Enggak juga lah ya. Jadi saya kira ada orang yang memang punya potensi, tetapi potensi itu ketika dia menjabat. Ketika dia sudah tidak lagi menjabat,
ternyata dia tidak cukup kuat juga ya untuk terus gitu. Jadi ada orang yang cuman semomen saja, tetapi untuk dicalonkan sebagai calon presiden tetap saja membutuhkan nasab dan nasib sendiri ya, gitu. Jikawi selama jadi wali kota dan gubernur gimana? Kasusnya apa saja? Harta kekayaannya berapa? Baik yang terlapor maupun tidak. Kinerjanya gimana? Utang negara gimana? APBN gimana? BUMN gimana? Banyak sekali gimana-gimananya ya. Oke. Yang jelas memang susah juga ya kalau kita batuk-batuk gitu ya. Nih, kita menempatkan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Memang maksimal ya. 5 pasangan dan 610 langsung voting. Lebih banyak votingnya ya dibandingkan yang oke. Anies AHY 30%, Anies Gatot 57%, Anies Khofifah 4%, Anies Sandiaga Uno 7%, Anies Yeni Wahid 1%. Jadi relatif agak konsisten ya. Ternyata Anies AHY yang 30%, Anies Gatot 57%. Jadi distribusinya kurang lebih sama dengan tadi ya. Di mana penantang terbesar AHY adalah Gatot Nurmantio ya. Sobat era sekalian, ini polling yang tentu tidak ada di rekayasa ya. Hanya nama-nama yang ditampilkan barangkali ya subjektif, itu karena ruangnya terbatas ya. Maunya sebanyak-banyaknya yang dianggap layak. Tetapi kalau memang nanti ini kan kita tinggal cari slot lain untuk menyampaikan nama-nama lain kalau memang dipandang perlu. Misalnya Lanyala, Rizal Ramli, karena tentu mereka cita-citanya bukan menjadi wakil presiden tetapi menjadi presiden. Termasuk Gatot Nurmantio pun cita-citanya kan menjadi presiden bukan menjadi wakil presiden. Terus bergerak angkanya ya 794 sobat era sekalian. Untuk sementara nanti kita akan update perkembangan pollingnya, tapi kita selesaikan dulu video ini ya. Mudah-mudahan segalanya baik-baik saja. Banyak hal-hal yang menarik yang barangkali bisa kita kupas ya. Walaupun saya tetap batuk, tapi mudah-mudahan segera sembuh ya. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan lagu ini.
Takut